Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anggara, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Mubarak, Bandar Mataram, Lampung Tengah, yang akan membahas mengenai implementasi strategi. Implementasi strategi sendiri adalah pengelolaan bermacam-macam peralatan organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan, keuangan, manusia, peralatan, dan lain-lain melalui strategi yang dipilih. Dengan kata lain, implementasi strategi adalah langkah praktis untuk mengubah rencana menjadi tindakan nyata dalam sebuah organisasi. Contoh simpelnya gini. Misalnya strategi peningkatan penjualan. Sebuah perusahaan retail memutuskan untuk meningkatkan penjualan dengan strategi diskon besar-besaran selama musim liburan. Implementasinya melibatkan apa saja? Yang pertama yaitu mesti menyiapkan anggaran untuk program diskon. Dan yang kedua, melatih staf untuk melayani lonjakan pelanggan. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial untuk mempromosikan diskon tersebut. Menurut Thomas V. Bonama, ada 4 kemungkinan yang terjadi pada saat perumusan dan implementasi strategi. Yang pertama, sukses. Sukses berarti apa yang diidamkan perusahaan terhadap strategi tersebut tercapai. Contoh, sebuah perusahaan teknologi ingin meluncurkan produk baru, misalnya smartphone lah. Perumusan strateginya didasarkan pada riset pasar yang mendalam, target audiens yang jelas, dan fitur unggulan apa yang dibutuhkan konsumen. Implementasinya dilakukan dengan pemasaran yang efektif, distribusi yang tepat waktu, dan kualitas produk yang sesuai. Akibatnya, produk tersebut sukses di pasar dan mendatangkan keuntungan besar. Yang kedua yaitu trouble. Berarti perumusan strategi sudah dilakukan dengan baik, namun implementasinya ini yang buruk. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian telah merumuskan strategi pemasaran yang sangat baik, seperti menargetkan segmen pasar tertentu dengan produk yang unik dan promosi yang inovatif. Namun, implementasinya gagal karena produksinya terlambat, barang tidak sampai ke toko tepat waktu, atau manajemen distribusi buruk. Akibatnya konsumen kecewa dan penjualan gagal, meskipun strateginya awalnya bagus. Yang ketiga yaitu roulette, merupakan istilah jika perumusan strateginya kurang baik, namun implementasinya malah baik. Jadi kebalikannya dari trouble. Contohnya, misalnya sebuah restoran mencoba memperluas cabangnya di lokasi yang salah, tanpa riset pasar yang memadai, lokasinya tidak strategis, dan menu baru tidak sesuai dengan selera pelanggan setempat. Namun, implementasinya dilakukan dengan baik, seperti renovasi tempat yang nyaman, pelayanan yang ramah, dan pemasaran yang intensif. Hasilnya keuntungan tetap tidak maksimal karena strategi awal tidak tepat. Dan yang terakhir atau yang nomor 4 adalah failure, merupakan kondisi saat formulasi strategi dan implementasi strategi sama-sama tidak dilakukan dengan baik. Artinya gagal produk semuanya. Failed, sudah implementasinya gagal, strateginya juga gagal. Dengan contoh misalnya, sebuah startup teknologi mencoba masuk ke pasar tanpa riset dan perencanaan yang matang. Produk yang diluncurkan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan implementasinya juga kacau, seperti pemasaran tidak efektif dan layanan pelanggan buruk. Akibatnya perusahaan gagal total dan harus menghentikan operasinya. Kemudian perbedaan perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang pertama yaitu perumusan strategi, memposisikan daya sebelum tindakan.
Sedangkan implementasi strategi mengelola daya selama tindakan tersebut berlangsung. Yang kedua, perumusan strategi fokus pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi fokus pada efisiensi atau waktu. Yang ketiga, perumusan strategi merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi merupakan proses operasional. Yang keempat, perumusan strategi membutuhkan intuisi dan keterampilan analisis yang baik, sedangkan implementasi strategi membutuhkan motivasi dan keterampilan dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu perumusan strategi membutuhkan koordinasi antara sedikit individu, sedangkan implementasi strategi membutuhkan koordinasi antara banyak individu. Selanjutnya yaitu ada 5 tahapan agar implementasi strategi menjadi berhasil. Yang pertama yaitu luruskan inisiatif. Kaplan dan Norton mengembangkan kartu catatan berdasarkan 3 kriteria. Jadi 3 kriteria ini yang penting untuk dicatat. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu 50%, kebutuhan 30%, dan resiko 20%. Yang kedua, luruskan masalah dana dan performa. Dana sebaiknya desentralisasi atau diserahkan kepada divisi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, struktur mengikuti strategi yang dibuat. Yang keempat, melibatkan staf dan karyawan. Cara melibatnya gimana? Ya, libatkan pertama, kemudian komunikasikan, klarifikasi, monitor, dan lakukan adaptasi. Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan alokasi sumber daya. Kebijakan ada beberapa hal, membutuhkan kebijakan manajemen perusahaan. Yang pertama itu menambah jumlah supplier. Yang kedua membeli, menyewa atau meminjam peralatan produksi. Yang ketiga menambah jam kerja. Yang keempat pelaksanaan pelatihan karyawan. Yang kelima negosiasi dan perserikatan buruh. Dan yang ketujuh menambah atau mengurangi safety stock. Untuk alokasi sumber dayanya, jenis-jenisnya yang pertama yaitu keuangan, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga fisik dan teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mencocokkan strategi dengan struktur perusahaan. Beberapa tanda organisasi yang tidak efektif. Yang pertama yaitu terlalu banyak level manajemen. Yang kedua, terlalu banyak rapat yang dihadiri banyak orang. Dan yang ketiga, terlalu banyak tujuan yang tidak tercapai. Banyak rencana tapi tidak bisa dicapai. Yang keempat, terlalu banyak perhatian dan penyelesaian konflik dalam departemen. Yang kelima, kalah dari perusahaan pesaing. Dan yang keenam, pendapatan dibagi dengan jumlah karyawan lebih rendah daripada perusahaan pesaing. Ada beberapa jenis struktur yang digunakan dalam perusahaan. Yang pertama itu struktur fungsional. Yang kedua, struktur divisi. Yang ketiga, struktur unit bisnis. Dan yang keempat yaitu struktur matrik. Kemudian ada pembahasan kelebihan dan kelemahan setiap struktur. Yang pertama yaitu kelebihan dan kelemahan struktur fungsional. Kelebihannya yang pertama sederhana dan tidak mahal. Yang kedua mendanai pada aktivitas bisnis yang khusus seperti pemasaran dan keuangan. Yang ketiga tidak memerlukan kontrol yang terlalu rumit. Dan yang keempat memperbolehkan pembuatan keputusan secara cepat. Untuk kelemahannya, yang pertama akuntabilitas dipaksakan ke atas. Yang kedua, delegasi kekuasaan dan tanggung jawab tidak didukung. Yang ketiga, minimnya peningkatan karir. Yang keempat, rendahnya semangat juang karyawan atau manajer. Yang kelima, perencanaan untuk produk dan pasar tidak memadai. Yang keenam, bertujuan jangka pendek. Dan yang ketujuh, banyak masalah komunikasi. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan struktur divisi, yang pertama kelebihannya yaitu A. Akuntabilitas yang jelas.
Yang B, membolehkan kontrol lokal pada situasi lokal. Yang C, membuka peluang peningkatan karir. Yang D, mempertimbangkan delegasi kekuasaan. Yang E, menimbulkan iklim kompetitif dalam internal perusahaan. Yang F, mudah dalam penambahan produk baru. Yang G, membolehkan kontrol dan perhatian yang ketat pada produk, pelanggan, atau wilayah. Untuk kelemahannya, yang A, dapat menimbulkan biaya yang mahal. Yang B, adanya duplikasi dari kegiatan fungsional. Yang C, membutuhkan keterampilan manajemen di masing-masing divisi. Yang D, membutuhkan kontrol yang rumit. Dan yang E, kompetisi antar divisi menjadi intens yang tidak baik. Kemudian untuk implementasi strategi fungsional, yaitu yang pertama, penciutan. Strategi penciutan adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi produk yang dihasilkan, pasar, atau fungsi-fungsi dalam perusahaan. Strategi ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki cash flow negatif. Artinya banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk. Contoh strategi penciutan ini misalnya sebuah perusahaan teknologi mengurangi jumlah karyawannya untuk mengurangi beban gaji dan menjaga profitabilitas. Yang nomor 2 adalah strategi stabilitas. Adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan yang sudah berjalan dengan baik. Strategi stabilitas biasanya diterapkan oleh perusahaan yang merasa kinerja mereka baik dan ingin mempertahankan tren yang sama. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang beroperasi di pasar yang stabil dan matang. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi stabilitas ini adalah Coca-Cola. Perusahaan ini mempertahankan link produk utamanya, yaitu minuman ringan, sambil melakukan penyesuaian kecil untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen. Yang terakhir adalah strategi ekspansi. Adalah pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk memperluas skala bisnisnya, meningkatkan kehadiran di pasar, dan menjangkau pelanggan baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Beberapa contohnya strategi ekspansi. 1. Membangun fasilitas produksi baru. 2. Menargetkan pasar baru. 3. Mengembangkan produk baru. 4. Mendirikan anak perusahaan. 5. Membuka cabang baru. 6. Menggabungkan usaha yang telah ada. 7. Membeli perusahaan yang telah ada. Dan yang 8. Melakukan ekspor barang maupun jasa dan menjualnya ke luar negeri. Tahapan ekspansi meliputi penelitian dan perencanaan, penyusunan strategi, implementasi, evaluasi, dan koreksi. Itulah tadi penjelasan mengenai implementasi strategi. Saya Arya Anggara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.